Pasukan perlawanan di Lebanon, Hizbullah melakukan 9 operasi menargetkan beberapa lokasi di perbatasan utara Palestina yang diduduki. Salah satunya ialah bangunan yang digunakan tentara Israel untuk beristirahat. Bangunan tersebut berada di pemukiman Afifim. Hizbullah mengklaim serangan tepat mengenai sasaran hingga terjadi ledakan. Serangan ini terjadi sebagai tanggapan terhadap tindakan musuh Israel di kota Itaron, Lebanon Selatan. Mereka juga menargetkan bangunan yang digunakan oleh tentara musuh di pemukiman Miskaf Am. Hizbullah turut mengerahkan satu skuadron drone penyerang terhadap lokasi musuh. Serangan udara tersebut menargetkan peralatan dan posisi tentara di Al-Rahib. Tanya itu, perlawanan juga mengumumkan serangan terhadap situs Ramta di perbukitan Kafr Suba yang diduduki. Selanjutnya, membombardir situs Zabdin di peternakan Seba yang diduduki. Bangunan yang digunakan tentara pendudukan di pemukiman Afifim juga tak luput dari serangan. 9 operasi militer ini dilakukan pada Jumat 26 Juli 2024. Sejumlah tentara Israel berontak enggan menjalankan perintah untuk melakukan kejahatan di jalur Gaza. Pasalnya perintah pemimpinnya tersebut dianggap tak masuk akal. Tindakan ini dilakukan oleh Yuval Green, seorang prajurit cadangan pasukan Israel berumur 26 tahun. Ia memutuskan keluar dari IDF ketika unitnya diminta untuk membakar sebuah rumah warga Palestina di sana. Saat itu dirinya menemui sang komandan untuk menanyakan alasan pembakaran. Namun jawaban sang komandan tak memuaskan. Green akhirnya memutuskan menolak perintah tersebut. Perintah tersebut membebani hati nuraninya. Pasalnya akan ada banyak orang yang kehilangan barang berharga hingga rumah. Respon pengakuan Green, IDF menyebut tindakan prajurit mereka didasarkan pada kebutuhan militer. Selain itu, tindakan yang diambil diklaim sesuai dengan hukum internasional. IDF beralasan tak mendoktrin para prajurit untuk menyebabkan kerusakan maksimal. Diketahui banyak tentara IDF yang menolak bertempur di Gaza sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas. Rusia dan Cina kembali memberikan tekanan ke Israel. Tindakan militer Zionis terhadap warga Palestina dianggap sudah di luar batas kemanusiaan. Delegasi Rusia untuk Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, mengungkap kejahatan Israel dalam pertemuan yang digelar pada Jumat 26 Juli 2024. Ia menyebut situasi keamanan di Gaza masih bencana. Tak ada tempat aman bagi warga karena lebih dari 50.000 bom dijatuhkan di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel bahkan menghalangi pasokan kemanusiaan. Nebenzia lantas menyindir dengan menyebut keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai konflik ini hanya tinta di atas kertas. Sementara itu, delegasi Tiongkok untuk PBB meminta Amerika Serikat untuk memberikan tekanan pada Israel. Tekanan ini dilakukan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Ia juga memperingatkan bahaya meluasnya perang di wilayah tersebut jika upaya tidak dilakukan untuk mengakhiri kekerasan ini. Selain Rusia dan Tiongkok, para pemimpin Australia, Selandia Baru, dan Kanada menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Sejumlah pasukan pendudukan Israel kembali menjadi korban serangan jebakan Brigade Al-Qassam. Akibat serangan itu, militer rezim Zionis terbunuh bersama anjing pengintainya. Brigade Al-Qassam merilis video detik-detik penyergapan terhadap posisi IDF pada Sabtu 27 Juli 2024. Dalam video terlihat tentara Israel terus berdatangan memasuki rumah warga Palestina di kamp pengungsi Yabna di kota Rafah. Dikutip dari tribunnews.com, mereka membuat lubang besar di salah satu dinding rumah untuk memasuki rumah warga. Melalui rekaman CCTV, terlihat 10 tentara Israel memasuki sebuah gedung. Seekor anjing pengintai juga terlihat di antara pasukan pendudukan. Tak berselang lama, layar mendadak gelap. Diduga Brigade Al-Qassam telah meluncurkan serangan ke posisi tentara Israel. Sebelumnya, video tersebut juga menunjukkan para pejuang yang memasuki terowongan rumah. Mereka membawa alat peledak anti personel radia untuk dimasukkan ke dalam terowongan tersebut.
Selain penyergapan di atas, Brigade Al-Hassam juga menargetkan tank-tank dan pasukan IDF dalam waktu bersamaan. Di lingkungan Tal Al-Hawa, Brigade Al-Hassam berhasil meledakkan alat peledak hingga mengakibatkan kematian dan cedera tentara Zionis. Ribuan pendukung militan Houthi berkumpul di sana Yaman. Mereka mengutuk serangan udara Israel dan menyatakan solidaritas terhadap Gaza. Dalam video yang disiarkan AFP, ribuan pendukung Houthi tampak membawa senjata laras panjang. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan selama demonstrasi di lapangan Al-Saben di ibu kota Yaman. Demonstrasi tersebut terjadi kurang dari seminggu setelah Israel menyerang pelabuhan Hudaidah. Akibat serangan Israel tersebut, tangki minyak Yaman terbakar hebat. 9 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. تجاهك الموت يا من هجر حاجزه ونار في نار حمراء. مقدس هاشم الان سترددون. فوضناك يا قائدنا، فوضناك. اصبحت معيارا يفرز العالم انظمه. Pemimpin Hamas Mustafa Muhammad Abu Ara meninggal saat ditahan oleh Israel pada Jumat 26 Juli 2024. Sehari setelahnya pasukan perlawanan Palestina langsung melakukan penyerangan ke pos keamanan Zionis. Kementerian Tahanan Gaza menyebut kematian Abu Ara merupakan akibat dari penyiksaan dan kelalaian medis yang disengaja. Otoritas Israel telah memperlakukan tahanan Palestina dengan kondisi yang tidak manusiawi dan melakukan penyerangan sistematis. Merespon hal itu, Hamas mengaku tak akan tinggal diam. Kematian Abu Ara sama saja seperti pembunuhan yang dilakukan Israel melalui kelalaian medis yang disengaja. Sehari setelah kematian Abu Ara, tepatnya pada Sabtu 27 Juli, perlawanan melakukan penyerangan. Brigade Al-Quds, Brigade Nablus melancarkan operasi penembakan di pos pemeriksaan Beit Furik. Serangan dilakukan bekerja sama dengan Brigade Syuhada Al-Aqsa. Media Palestina melaporkan bahwa pos pemeriksaan Israel Al-Jalamah sebelah utara Jenin di tepi barat yang diduduki menjadi sasaran rentetan peluru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.